Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana telah diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, kewajiban berpuasa sama halnya kaum muslimin juga punya kewajiban-kewajiban yang lain. Salah satu di antaranya adalah kewajiban untuk bersaudara sesama kaum muslimin, bersaudara dalam ikatan iman, seperti sabda Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak menzoliminya dan tidak mengabaikannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, persaudaraan sesama muslim adalah persaudaraan yang real, yang nyata, yang seharusnya diwujudkan benar-benar di dalam kehidupan sehari-hari. Sesama muslim bersaudara dengan ikatan iman tanpa dibatasi ikatan suku, ras, bangsa, atau bahkan status sosial. Bahkan Imam Al-Qurtubi pernah menyampaikan bahwa persaudaraan karena agama lebih kokoh dari persaudaraan karena nasab. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkan persaudaraan sesama muslim dengan nyata. Maka yang pertama adalah membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pada masa sekarang ini, masa-masa ekonomi yang semakin sulit, juga persoalan-persoalan moralitas di tengah-tengah kita yang semakin memburuk, maka kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah sangat mutlak diperlukan. Jangan kita menutup mata dan egois terhadap lingkungan sekitar. Apabila kita tidak mampu mengatasinya sendiri, maka kita bisa menyampaikan kepada orang lain yang mampu, atau kepada struktur terkecil pemerintahan seperti hanya RT, RW, ataupun lurah. Karena sesungguhnya hal ini termasuk fardu kifayah. Maka jika ada kemudian tetangga kita ataupun lingkungan sekitar kita, orang yang tidak mampu, orang yang dalam kesulitan, kalau kita mampu untuk membantunya, maka kita bantu. Kalau tidak mampu, maka kita bisa ikut menyampaikannya kepada yang mampu, atau kepada paling tidak struktur pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab seperti halnya RT, RW, ataupun lurah. Ya, sekali lagi, persaudaraan sesama muslim, terutama kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, merupakan kewajiban atau fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang ditanggung secara bersama-sama, sehingga apabila
tidak teratasi, tidak terpenuhi, maka berdosalah seluruh kaum muslimin, terutama bagi orang-orang yang mampu dan orang-orang yang paling dekat. Yang kedua, persaudaraan sesama muslim bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap kaum muslimin secara menyeluruh. Tidak boleh mengabaikan nasib kaum muslimin hanya karena alasan bukan bagian warga negara kita, Indonesia. Ingat, dalil-dalil tentang persaudaraan kaum muslimin sangat banyak. Dan semuanya tidak mengenal batas wilayah negara. Apakah Indonesia, Malaysia, Palestina, India, Cina, Myanmar, atau dimanapun berada. Semua kaum muslimin seluruh dunia adalah bersaudara. Penderitaan apapun yang mereka alami harusnya menjadi kesedihan dan kepedulian bagi kita, sehingga ada upaya untuk membantu mereka. Seperti yang dialami misalkan oleh saudara kita kaum muslimin di Palestina saat ini, yang dijajah dengan keji oleh Israel. Maka sesungguhnya apapun bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Maka alangkah bagusnya kaum muslimin di Indonesia yang telah mengirimkan bantuan makanan atau obat-obatan ke sana. Namun pertanyaannya, apakah hal itu semua cukup atau berhasil menuntaskan masalah mereka? Apakah berhasil menghilangkan penjajahan Israel di atas negeri mereka? Upaya apapun sudah kita lakukan, termasuk perdamaian, tapi selalu gagal. Maka kita perlu belajar dari kegagalan, sehingga tidak perlu mengulangi terus-menerus kegagalan tersebut. Tidakkah kita belajar bahwa bangsa Israel, umat Yahudi Israel, tidak pernah menepati perjanjian? Bahkan sejak zaman Rasulullah, mereka sudah mengkhianati perjanjian, apalagi dengan kita. Maka satu-satunya cara untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel adalah dengan cara mengusir mereka dari negeri Palestina. Sebagaimana dulu kita pernah mengusir penjajah Belanda, Jepang, maupun sekutu. Karena Israel hanya mengenal bahasa perang. Oleh karena itu terdapat pilihan, yakni dengan mengirimkan pasukan. Oleh karena itu terdapat pilihan, yakni dengan mengirimkan pasukan ke sana, ke Palestina untuk memerangi Israel dan kawan-kawannya. Tetapi ini pun sulit kalau kita sendirian. Karena kita juga mengukur kekuatan apabila kita tidak mencukupi, apalagi menghadapi sekutunya Israel, yaitu Amerika Serikat. Oleh sebab itu, upaya persatuan negeri-negeri muslim secara nyata seharusnya juga kita serukan, agar umat Islam punya kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Persatuan negeri-negeri muslim juga akan sulit terwujud secara nyata, secara real, tanpa adanya satu kepemimpinan tunggal umat Islam. Karena tentu saja masing-masing negara punya kepentingannya sendiri-sendiri yang sulit untuk dipertemukan. Tapi kalau persatuan itu diwujudkan dengan kepemimpinan tunggal kaum muslimin, maka kepentingan-kepentingan masing-masing wilayah bisa diatasi. Terakhir, kami menyuruhkan untuk secara nyata mewujudkan persatuan sejati kaum muslimin seluruh dunia dalam satu kepemimpinan tunggal umat Islam.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.